Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa guys, Mimin melajukan spoiler untuk Babang Shihao nih, mantap. Lebih tepatnya sih untuk lanjutan spoiler episode 164, tetapi ada kemungkinan setengahnya lagi untuk episode 165 nih. Nah, setengah 164, setengahnya 165 ya guys. Oke, Mimin kasih tahu dulu kalau di part ini Shihao akan bertemu dengan dua sosok yang sungguh mengejutkan. Satunya adalah Chin Hao, satunya lagi siapa hayo? Nggak mau kasih tahu Jikalau berdasarkan part kemarin kan Shihao bersama teman-temannya itu sudah masuk ke sebuah hutan misterius dan ingin mencari obat suci. Hutannya disebut juga sebagai hutan hantu. Dan benar aja masuk ke sana ketemu dengan musuh-musuh aneh seperti hantu hitam yang susah dikalahkan, ditambah ada banyak binatang lalat kecil yang terus mengerubungi. Sungguh merepotkan ini. Shihao dan teman-temannya dikeroyok, kacau sudah. Apakah bisa selamat? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Lu Yi, Lan Yi, dan Luo Tao berteriak panik, hantu hitam dan lalap hitam terlalu banyak. Mereka tidak bakal selamat. Segera mereka mencoba kabur menggunakan tungku pil milik Shihao. Dari tungku pil itu memunculkan serangan cairan petir yang menjatuhkan banyak sekali lalat-lalat hitam. Mereka pun masuk ke dalam tungku untuk kabur dan akhirnya berhasil. Nasib untung ada tungku ini ya guys. Kalau enggak mah udah enggak selamat tuh mereka tuh. Sayang banget sih kebetulan kupu-kupu surgawi milik Shihao itu sedang tertidur dan berada di dalam kepompong. Kalau dia bangun mungkin bisa membantu. Lan Yi berusaha bertahan dengan tubuh logamnya pun itu bolong-bolong badannya guys sama si lalat surgawi. Tapi akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran kedua lalat surgawi tersebut. Sungguh ini adalah momen-momen yang menegangkan. Bahkan Shihao sendiri aja kesulitan dan terluka parah melawan para serangga sialan ini. Shihao pun menyuruh mereka semua untuk memakan buah surgawi yang sudah mereka kumpulkan di dalam. Salah satunya adalah buah ginseng. Setelah memakan obat itu, efeknya sungguh luar biasa. Bahkan Lan Yi, Luo Tao, dan Lu Yi yang sekarat itu langsung dipulihkan guys. Begitu juga dengan Shihao. Shihao memilih buah-buah dewa yang sudah mereka kumpulkan. Dia membagikan secara adil kepada ketiga bawahannya. Itu membuat ketiga pengikutnya auto merasa terharu dong, bisa mendapatkan buah surgawi yang super langka. Tetapi Shihao ingin masuk ke dalam lagi guys, karena dia berencana mengumpulkan lebih banyak lagi buah surgawi. Tapi kali ini dia akan masuk seorang diri. Dan Shihao pun masuk ke dalam dengan kecepatan tinggi, terus memetik buah ginseng surgawi. Saya kumpang ditingkatkan sampai ke tingkat maksimal, tetapi dia melihat ada beberapa buah yang bekas dipetik oleh orang lain. Ini mengartikan kalau ada orang lain yang selain Shihao itu sudah berhasil memetik buah-buah surgawi ini guys. Wadidaw, siapakah sosok tersebut? Ada orang sekuat atau bahkan lebih kuat daripada Shihao dong? Tetapi tiada waktu untuk berfikir. Shihao segera terbang dan menjauh dari sana. Walaupun dia diserang berkali-kali sampai berlumuran darah, tetapi keselamatan nyawa itu tetap diutamakan. Dia pun mengajak ketiga bawahannya untuk keluar pergi dari sini dan mencari tempat aman. Kali ini Shihao panen besar ya guys, sesuailah hasilnya. Karena buah surgawi berhasil terkumpul banyak. Tetapi di sisi lain ada tiga sosok yang juga bakal masuk ke sarang iblis ini. Yaitu Chin Hao, sosok misterius dengan pupil ganda,
ditambah Ning Chuan, sang Raja Enam Mahkota. Qin Hao dengan dada yang bersinar terang, dua tulang tertinggi di tubuhnya dengan cepat bergerak menuju ke bagian dalam sarang. Kekuatannya begitu luar biasa, meledak-ledak, sementara itu pengguna pupil ganda ternyata adalah Syai. Dia berjalan dengan santai guys, memancarkan kepercayaan diri yang begitu luar biasa, tidak tertandingi. Gak ada orang yang berani menghalangi jalannya ketika masuk ke dalam sarang iblis. Ning Chuan berpakaian putih, raja dari 6 mahkota. Penampilannya seakan-akan bukan berasal dari dunia ini. Dia ini seakan-akan juga raja abadi yang berinkarnasi ketika memasuki sarang kuno. Yes, tujuan utamanya bukan hanya mencari peluang di sarang, tetapi juga mencari sang keturunan darah pendosa alias Shi Hao guys. Ini cepat atau lambat itu bakal bertemu nih, seru sekali. Sementara itu, Shi Hao dan para bawahannya sudah keluar dari hutan hantu. Tetapi baru aja bersantai sebentar, tiba-tiba mereka menyadari ada kelompok yang terdiri dari 10 orang itu menghampiri mereka. Kelompok tersebut pun bertanya, "Apakah kalian semua berhasil memetik buah surgawi?" Luo Tao menjawab, "Yes, benar, mereka berhasil." Tetapi Luo Tao dan Lan Yi curiga kelompok ini ingin merebut buah surgawi dari tangan mereka. Tapi ternyata kelompok ini menawarkan diri pengen membeli buah surgawi yang sudah mereka kumpulkan. Langsung Shi Hao balas kalau mereka tidak jual. Merasa tidak diperdulikan, kelompok ke-10 orang ini pun tersinggung. Katanya sih mereka ini adalah master paling kuat dari sebuah provinsi tertentu. Tapi apa hebatnya coba? Kemarin Shi Hao juga menghabisi 8 master paling kuat seorang diri pula. Shi Hao gak mau banyak omong, dia menerjang dan tuar. 2 orang berhasil dia habisi dalam waktu singkat. Ke-8 sisanya berusaha memohon ampun tetapi juga dihabisi. Setelah menghabisi semuanya, mereka menemukan diagram batu. Nah, diagram itu diperiksa simbol-simbolnya guys. Ketika diperiksa, itu memunculkan peta kuno seperti jalan menuju ke sarang iblis. Dengan peta ini mereka bisa menghindari beberapa tempat yang penuh akan bahaya di sarang iblis itu guys. Wah, ini bakal berguna banget, dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Qin Hao yang sedang melakukan perjalanan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mencoba menatap ke kedalaman pegunungan yang ada di hadapannya. Dia bisa merasakan energi darah yang melonjak dari sana guys. Seakan-akan ada sosok sangat kuat di kejauhan tepat di depan dia. Karena penasaran, Qin Hao pun pergi untuk melihat sosok tersebut. Kira-kira siapakah sosok yang dia maksud itu ya? Setelah itu dia sampai ke hutan pegunungan. Dia melihat sosok misterius yang membuat darahnya bergejolak. Awalnya dia merasakan aura orang tersebut yang sangat mirip dan nafasnya familiar, seakan-akan dia kenal guys. Ketika orang itu berbalik dan ternyata itu adalah Shi Hao. Qin Hao pun auto berteriak, "Apa? Bagaimana mungkin itu adalah kamu?" Membuat Qin Hao mundur beberapa langkah, tidak percaya akan apa yang sudah dia lihat. Ini tidak mungkin. Shi Hao hanya terdiam, menatap dengan tenang guys. Pada akhirnya dia mengatakan, "Bukannya seharusnya kamu manggilku sebagai kakak, ha?" Dari situlah Qin Hao yakin. Orang yang ada di hadapannya bukanlah hantu, melainkan sosok kakak yang dia kenal dari alam bawah dan yang dia kira sudah meninggal. Tetapi ternyata masih hidup. Lan Yi, Luo Tao dan Lu Yi tidak ketinggalan kaget. Sosok jenius keluarga Qin, sang pemilik 2 tulang tertinggi ini adalah adikmu. Begitulah reaksi mereka guys. Qin Hao akhirnya memanggil Shi Hao sebagai kakak.
Dia yakin kalau kedua orang tuanya tahu kakaknya masih hidup, itu pasti senang sekali. Karena akhirnya kedua anaknya bisa bersatu kembali guys. Yes, Xiahao juga bangga melihat adiknya sekarang sudah semakin kuat dan overpower. Dan benar aja guys, ibu bersama sang ayah Shiqiling menonton dari dunia luar. Melihat kedua anaknya bertemu kembali, mereka hanya bisa menangis terseduh-seduh. Anakku masih hidup. Tetapi Qin Hao penasaran kenapa Xiahao tidak mencari mereka ketika sampai ke dunia atas. Xiahao pun menceritakan dia mencari sang kakek mereka yang sedang dipenjara. Dan sialnya klan Qin sudah menghalangi dia guys. Sehingga Xiahao memiliki dendam kepada klan Qin. Buat kalian semua lupa, awal pertemuan Xiahao bersama kakeknya di alam atas, itu mereka sempat bertarung melawan banyak sekali master yang dikirimkan oleh klan Qin untuk menghabisi sang kakek. Maka dari situlah Xiahao menjadi dendam besar guys. Mereka berdua pun berbicara, bertanya kabar gimanakah sang kakek dan lain-lainnya, berbicara seakan-akan orang yang sudah lama tidak bertemu. Mungkin nanti mereka bakal ketemu si kakek juga sih. Kedua kakak beradik pun memutuskan untuk masuk ke dalam sarang bersama-sama dan melewati Fallen Immortal Reach. Katanya di sana sih penuh akan peluang dan harta luar biasa. Mereka pun pergi dengan kecepatan tinggi. Xiahao dan Qin Hao beradu kecepatan guys. Tetapi karena Xiahao menggunakan teknik Hun Peng, Qin Hao otomatis kalah cepat. Namun saat di tengah jalan, Xiahao merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia menatap jauh ke suatu arah dan di sana sedang ada sosok pemuda lain masuk ke sarang iblis dengan begitu gagah dan sangat kuat. Xiahao memperkuat penglihatannya dengan mengalirkan energi ke dalam matanya melihat siapakah sosok tersebut. Dan hasilnya itu adalah Shi. Dengan tampilan khas pupil ganda di kedua mata yang masih utuh, membuat Xiahao tercengang dan terdiam. Sementara Shi juga melihat sosoknya Xiahao menggunakan pupil gandanya guys. Dia pun mengatakan, aku tahu orang sepertimu tidak akan meninggoy dengan mudah di alam bawah. Dan benar aja, kau sekarang sudah mencapai ke alam atas. Xiahao juga kaget. Ternyata kau selamat dan mencapai alam atas ya. Mantan musuh bebuyutannya sekaligus sepupu dari klan yang sama. Ini sungguh tidak terduga guys. Banyak sosok master lain yang juga tiba di sana, ingin merampok kelompok Xiahao dan Shi. Tetapi ketika Shi mengambil tindakan menggunakan kekuatan dari pupil ganda, para musuh tersebut seakan-akan ditekan oleh kekuatan misterius, di mana jiwa mereka tenggelam di suatu tempat dan membuat mereka terkena luka yang dalam. Menyadari kalau Shi dan Xiahao itu orang yang berbahaya, mereka memutuskan untuk pergi dan tidak berani ganggu guys. Hehe, mampus kalian. Dikatakan Shi sudah berhasil mengembangkan pupil gandanya mencapai ke tingkat tertinggi, membuat Xiahao memuji. Kau sungguh melebihi prediksiku kakak sepupu. Shi juga membalas, adik sepupu, kau juga masih sangat kuat. Jauh melebihi ekspektasiku. Kalian semua jangan lupa ya guys, Shi selain dia memiliki pupil ganda, dirinya juga masih memiliki tulang tertinggi yang pernah dia curi dari Xiahao saat kecil guys, tertanam di tubuhnya. Wadidaw, Xiahao dan Shi sama-sama keduanya mengeluarkan kekuatannya. Sungguh kekuatan luar biasa, membuat Luo Tao beserta lainnya merasakan ketakutan, mengambil langkah bersembunyi dari kejauhan guys. Tanah-tanah di sana itu retak dan hancur berterbangan hanya dengan kekuatan auranya saja. Qin Hao pun muncul dan juga ingin menantang Shi untuk bertarung. Tetapi Shi balas, kau harus memanggilku sebagai kakak sepupu.
Terlepas kita musuh atau bukan, tetap saja aku lebih tua. Senioritas nih ceritanya guys. Dia juga tidak ingin bertaruh dengan Qin Hao sekarang karena Qin Hao masih terhitung muda. Shi Yi menyuruh Qin Hao menunggu 3 tahun lagi. Sekarang ketiga sosok saudara klan Shi ini saling mengeluarkan kekuatannya, mengemparkan seluruh area di sana. Ini sungguh luar biasa. Perang besar bakal terjadi lagi nih guys. Sementara itu Ning Chuan yang sedang dalam perjalanan menuju ke sarang iblis. Dia dihormati oleh para praktisi yang ada di sana. Bahkan ada orang yang ingin menyembah dirinya guys, bersedia menjadi pengikutnya. Dan sekarang banyak sekali yang mengikut dia untuk masuk ke dalam sarang iblis. Kehadiran Ning Chuan begitu luar biasa karena dia memancarkan cahaya sangat terang ke seluruh tempat. Ning Chuan menatap ke arah kedalaman gunung dan merasakan ada 3 sosok kuat yang sedang mengeluarkan kekuatannya. Dia mencoba menggunakan cermin tulang untuk mengintip siapakah ketiga orang tersebut. Tetapi ketika melihat ketiga sosok itu yang ternyata adalah Shi Hao, Qin Hao dan Shi Yi, membuat para pengikut Ning Chuan tidak tahan. Berakhir ada yang muntah-muntah, ada yang pingsan sampai pusing. Seramnya lagi, ketiga sosok itu sekarang menghadap ke arah cermin tulang. Karena mereka sadar orang yang memperhatikan mereka bertiga adalah Ning Chuan. Apalagi Ning Chuan di sini bertekad menghabisi darah pendosa, ya kan? Ning Chuan juga sempat tercengang. Tidak menyangka akan melawan 3 darah pendosa sekaligus. Tapi dengan tenang dia mengatakan, guys, kalian bertiga dengan darah penuh akan dosa, apakah kalian bangga akan diri sendiri? Itu membuat Shi Hao, Shi Yi dan Qin Hao auto tersinggung. Dikatai sebagai darah pendosa, mentang-mentang mereka berasal dari satu klan, makanya disamaratakan, ya kan? Sehingga dengan ini pun musuh mereka menjadi sama guys, yaitu Ning Chuan sang raja 6 mahkota. Wadidaw, berarti sekarang 3 lawan 1 nih. 3 bersaudara klan batu atau klan Shi melawan raja 6 mahkota sang pahlawan kuno. Ini bakal seru ya guys. So maka dari itu update lagi nanti buat episode terbarunya, yaitu episode 165 minggu depan lagi. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini ya guys, Scooby Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.